semua. So, sore ini kita akan berbincang-bincang. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu guest yang menarik, menarik. Eh, Seperti yang kita tahu, since Raffles College adalah college internasional yang mempunyai program-program yang langsung dari UK atau menggunakan kurikulum dari UK, maka hari ini kami sudah kedatangan satu guest dari UH Indonesia, since Raffles College bekerja sama dengan University of Hertfordshire. Jadi hari ini kita sudah kedatangan guest spesial dari UH Indonesia. Kita lihat ya sebentar. Halo Ci, Feli, boleh request aku nggak Ci? Oke. Jadi teman-teman, seperti yang teman-teman tahu, Raffles College ini punya program bekerja sama dengan University of Hertfordshire. Nah, halo Ci. Hai. Halo, Sore. Apa suaranya terdengar jelas dari sana? aku dengar sih Dan tapi rada putus-putus bentar. oke. Kamu dengar aku nggak? Sip, dari sini udah oke Dengar Ci. nggak? Dengar, jelas. Oke. Ya, teman-teman, perkenalkan ini adalah Ci Feli. Mungkin Ci Feli bisa memperkenalkan diri. Tadi aku udah info dan dari kita juga udah info bahwa hari ini kita live bersama UX representatif nih, atau country manager ya untuk Indonesia. Jadi Ci Feli mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat. Oke. Jadi nama aku Felicia. Aku country manager untuk Institute of Hertfordshire di Indonesia. Jadi tugas utama aku tuh sebenarnya memberikan info sebanyak-banyaknya kepada student tentang University of Hertfordshire, tentang studi ke UK, terus make sure perjalanan student dari awal dari konsultasi sampai akhirnya berangkat ke UK-nya itu smooth sailing lah. Jadi semuanya berjalan lancar. Jadi biasanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang university-nya sendiri, atau misalnya ada pertanyaan tentang proses untuk belajar ke university, atau apapun itu, uh, aku first point of contact-nya untuk Indonesia. Oke, nah jadi di sini nih pasti banyak banget nih yang tertarik Kak mau ke UH nih. Ada banyak nih student-student yang atau calon-calon student yang mau pergi ke UH. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung tulis ya di kolom chat pertanyaannya untuk Civeli atau untuk aku gitu. Karena kita akan menjawab bersama-sama. Nah, mungkin kita bisa mulai dengan memperkenalkan UH kali ya, Ci. Tentang UH, gimana UH itu kayak sejarah singkatnya UH lah. Ini kan Oke, banyak anak yang ambil program. Ya. oke. Jadi sebenarnya University of Hertfordshire itu letaknya cuma 25 minutes dari London. Jadi kita deket banget sama London, tapi kita not exactly in London. Itu salah satu strong point-nya kita. Dengan kita dekat banget sama London, jadi student tuh kalau belajar mereka juga punya kesempatan untuk terekspos ke Londonnya sendiri. Penting banget student dari awal itu udah mulai terekspos ke London. Kenapa? Karena London itu punya opportunities yang lebih besar, otomatis. Jadi London itu pusat bisnis, pusat industri, banyak banget headquarters yang pusatnya di London, dan kayak pusat kesenian juga, olahraga, itu semuanya di London gitu. Jadi student tambah cepat dia terekspos ke London itu tambah baik. Apalagi nanti sekarang kan UK punya yang namanya graduate immigration route. Jadi student bisa stay di UK. Jadi tambah cepat mereka terekspos ke London, mereka bisa mempermudah mereka juga nantinya waktu mereka cari pekerjaan gitu. Terus kedua, biasanya kalau misalnya dekat sama London kan itu biasanya uang sekolahnya mahal, biaya hidupnya mahal gitu. Tapi UH itu uang sekolahnya sangat-sangat affordable dan biaya hidupnya juga sangat-sangat murah gitu. Bahkan kalau misalnya testimoni dari student-student aku hampir gak terlalu jauh sama biaya hidup di Jakarta kayak gitu. Itu sih, dan Oke. kita kebetulan memang kita modern university ya. Jadi kita memang universitas muda. Tahun 92 baru jadi university. Tapi sebenarnya sejarahnya kita tuh go way back before that gitu. Jadi kita sebenarnya dulu tuh kayak gabungan beberapa
politeknik yang dijadiin satu di University of Hertfordshire gitu. Jadi walaupun kita baru jadi University tahun 92, tapi sebenarnya sejarahnya kita tuh udah terbangun lama. Um, Fun fact-nya kita juga salah satu sekolah art, sekolah computer science tertua di UK. Oke, jadi sekolah art dan komputer sains tertua. Mengenai graduation immigration route mungkin, sorry, ya, graduation immigration route ya. Nanti kita bisa bahas lagi di ujung dengan lebih detail. Ini pasti banyak banget nih Kak yang tertarik sama graduation immigration route-nya ini. Tapi sebelumnya Oke. kita kita kupas pelan-pelan nih soal UH gitu. Jadi kalau untuk major favoritnya sendiri di sana gimana nih Ci? Untuk major favorit so far untuk anak-anak international student ya khususnya. Nah, jadi major favoritnya kita itu semua yang di-run sama Raffles itu major favoritnya kita kebetulan. Jadi Oke. bisnis, terus desain, itu Oke. major favorit sekarang. Life and medical sciences itu juga lagi lagi favorit banget. Jadi kayak nursing, kayak gitu-gitu itu lagi populer banget. Terus computer science otomatis kita juga very very strong dengan computer science kita karena seperti yang aku bilang sejarahnya kita dulunya adalah juga politeknik computer science dan itu gabungan beberapa politeknik. Jadi sampai sekarang pun kita computer science kita masih very very strong. Oke, untuk student lah biasanya banyak-banyak banyak student yang penasaran juga nih untuk international studentnya lebih banyak dari negara mana, terus dari Indonya banyak nggak ya yang pergi ke Um, US ya sekarang ada di sana. Itu biasanya banyak banget yang penasaran karena ada tipe-tipe student yang mereka pengen pergi ke satu universitas dengan yang banyak dari negaranya, ada juga yang enggak nih Ci. Jadi kita Oke, mau tahu nih kalau di US sendiri gimana. oke. Jadi untuk student rasionya ya, jadi kebetulan total studentnya Hertfordshire itu sekitar 30 ribuan. Oh, Internasional studentnya itu sekitar 40 ribu, lebih banyak loh, 4 ribuan. Jadi sebenarnya student rasionya masih oke banget gitu. Untuk student terbanyak otomatis pasti dari negara-negara seperti Cina, terus juga negara kayak Malaysia, terus Singapura, terus India, Afrika, Amerika, itu masih banyak. Tapi jujur masih tetap paling banyak adalah British. Jadi lokal student lebih banyak. oke. Jadi Lokal kalau student student juga. belajar dia bakalan iya lebih banyak terekspos sama Britishnya. Untuk internasional uh, sorry Indonesian student sendiri sebenarnya masih belum terlalu banyak sih, masih sekitar seratusan gitu. Jadi Oh, oke. aku rasa student mix-nya masih oke banget. Jadi student juga nggak yang belajar tuh ketemu Indo aja semuanya. Tapi mereka bisa punya teman dari berbagai macam belahan dunia. Tapi Indonesia community-nya very strong gitu. Mereka sangat dekat juga satu sama lain. Iya sih benar juga ya. Namanya kita pergi keluar harusnya memang memperbanyak link ya atau network dari negara-negara lain gitu. Jadi nggak ketemu sama anak-anak Indo aja ini gitu. Nah kalau Benar. anak-anak Indo Kita perlu sendiri, banget kalau ke luar negeri. Kan? Jadi kayak iya, make sure you expand your social life gitu. iya Koneksi. betul. Jadi kalau misalnya anak-anak Indo yang pergi ke sana nih yang Cici tahu itu kebanyakan ambil jurusan apa ya? Kalau untuk anak-anak Indo yang ada di Hertfordshire sekarang, paling banyak mereka ada di jurusan apa? Mostly masih ngambil bisnis. Jadi bisnis tuh Oh, oke. masih paling banyak. Yes, masih paling populer bisnis dan desain otomatis karena memang kita memang very very famous for untuk dua dua mata kuliah itu. Tapi sekarang juga udah mulai banyak yang mulai ngambil seperti journalism, Mm-mm. international relations, politik, juga engineering udah mulai banyak inquiries-nya computer science. Jadi yang seperti itu juga udah mulai populer. Untuk Indonesia jujur kalau misalnya kayak nursing dan lain-lain memang kurang banyak ya yang itu. Iya. Mungkin karena juga regulasinya dan lain-lain. Tapi untuk yang bisnis dan lain-lain itu masih banyak banget. Oke. Oh, sampai hari ini kan UK ini termasuk negara yang udah buka bordernya dari kemarin daripada negara-negara lain. Yang aku tahu ini UK udah buka ya dari kemarin. Ini sekedar info nih buat kalau misalnya ada orang tua atau student yang dia berniat untuk pergi ke UK tapi masih bingung nih Kak, gimana ya udah buka belum bordernya, terus gimana prosesnya sampai saat ini kalau untuk Hertfordshire sendiri gimana pembelajarannya, terus bordernya gimana Oke, untuk sebenarnya informasi. dari tahun 2020 yang puncak-puncaknya pandemi pun kita udah buka sebenarnya. UK salah satu negara yang masih tetap mengharuskan student untuk fly ke UK. Masih tetap harus onshore, maksudnya studentnya tetap harus terbang ke UK.
Jadi dari tahun 2020 pun sebenarnya kita udah buka. Tapi memang kita menerapkan yang namanya blended learning. Jadi blended learning itu adalah sebagian online, sebagiannya face to face. Kalau memungkinkan kita tetap melakukan face to face. Jadi misalnya nih, kan kalau misalnya kita belajar luar negeri itu ada yang namanya lecture. Lecture itu kelasnya gede. Jadi misalnya satu pelajaran itu ada 300 orang, ya 300 orang itu. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan kita nggak mungkin social distancing tuh. Kita nggak Iya, mungkin kayak nerapin COVID, COVID policy-nya kita. Jadi kalau itu kita masih online. Tapi yang workshop, yang tutorial, yang classroom-nya kecil-kecil, cuma 15, cuma 10, itu kalau memungkinkan kita masih tetap face to face. Kalau mengharuskan kita tetap harus face to face, tapi dengan social distancing yang tentu kita terapin, dengan cleaning rutin yang juga ditingkatin. Jadi kelasnya diperbanyak, tapi jumlah studennya dipersedikit. Jadi oh, student to staff rasionya jadi kecil, which is lebih bagus sebenarnya. Kalau student to staff rasionya lebih kecil, kan studentnya bisa lebih di kelompok yang kecil, studentnya lebih bisa berinteraksi juga kan sama teacher gitu. Jadi betul betul. emang kelas kita banyak, tapi kelas roomnya kita perkecil. Terus juga setiap kali pergantian kelas itu dikasih jeda waktu supaya bisa cleaning juga. Jadi yang previous selesainya lebih awal, yang next kelasnya itu biasanya dikasih sedikit pelonggaran waktu supaya di tengah-tengah ini bisa ada kayak cleaning untuk classroomnya kayak gitu-gitu. Hmm. Nah, kalau untuk parent-parent yang mereka concern kayak, oh, aku belum mau kasih anak aku pergi dulu nih ke sana karena memang situasinya sedang kayak gini. Nah, itu kampus memberikan opsi nggak ya? Oh, kamu boleh kalau misalnya kamu milih untuk online dulu gitu, untuk nggak langsung datang ke UK. Itu boleh nggak? Atau udah harus wajib? Oke, okay. Seperaturan visanya sendiri setelah dia apply visa, beberapa bulan setelahnya dia sudah harus injakkan kaki ke UK. Jadi peraturan untuk dia visanya pun dia seperti itu. Jadi kalau dia udah apply visa, dia udah dapat visa, dalam beberapa bulan tuh dia udah harus menginjakin kaki ke UK. Setahu aku sekarang Oh, jadi 6 bulan. Jadi kalau UK memang masih harus dia tetap ke UK. Untuk University of Hertfordshire sendiri, nggak memungkinkan untuk student full online dulu di Indonesia. oh, Jujur, student aku yang tahun kemarin semuanya berangkat ke UK dan uh, thankfully, thank God, mereka sampai sekarang pun mereka nggak ada masalah sih. Dan perlu diketahui juga, international student bisa dapat vaksin juga di UK. Jadi mereka juga bisa dapat oke. free vaksin di UK. Dan juga kalau Oh. misalnya apes, moga-moga dari student Indonesia nggak ada ya. Cuman apes-apes kalau misalnya student kena COVID gitu, itu semuanya di cover sama insurance mereka juga. Jadi mereka nggak perlu keluar biaya. Oh. Nah, itu jadi buat teman-teman yang berencana untuk studi ke UK, jadi nggak perlu khawatir karena udah buka world border dari tahun 2020 dan segala kepentingan terkait corona, vaksin dan segala macamnya itu udah di cover sama university ya. Nah, anak-anak Ya. ini biasanya kita moving ke mungkin ke tuition fee kali ya, Ci, karena ini juga jadi salah satu concernnya anak-anak nih berapa sih sebenarnya tuition fee-nya, range-nya gitu untuk UH ini untuk karena kita punyanya desain dan bisnis jadi mohon untuk desain dan bisnis ini dua-duanya mungkin bisa diinfo round-nya. Oke. Sebenarnya tuition fee-nya University of Cambridge itu sama semuanya. Kebanyakan itu kita Oh general gitu. tuition fee Oke. itu adalah yes, tahun ini itu 13.450 untuk S1, Oke. terus untuk S2 13.950. Mau bisnis, mau desain, uang sekolahnya segitu. Cuman ada beberapa spesialisasi course yang benar-benar spesialisasi yang ada badan-badan tertentu, diakreditasi badan-badan tertentu, itu memang lebih tinggi sedikit, tapi rata-rata secara general 80% tuition fee-nya kita sama semua. Oke. Nice. Jadi teman-teman jadi udah punya gambaran nih kalau misalnya ke UK langsung ini berapa gitu untuk biayanya ya. Kemudian Mm-mm. kalau untuk living cost-nya karena dia kan nggak di pusat kota ya, Ci. Seperti yang Cici bilang tadi Mm-mm. mungkin sekitar kurang dari 1 jamnya ke London. Jadi kalau secara living 25 cost menit. masuk nggak ya di sana per bulannya? Um, Kira-kira. jadi pemerintah UK sendiri itu menetapkan living cost, student punya maintenance cost. Jadi di tabungannya mereka tuh paling nggak ada 1.023 kali 9. Oke. Itu ditetapin sama pemerintah dan itu sudah cover semuanya. Sudah cover biaya sewa, terus juga
sudah cover biaya biaya listrik, air, jadi itu udah makan, jadi itu udah cover semuanya. Itu 1023 per bulan. Dan itu sebenarnya kenyataannya student nggak pakai segitu kok gitu. Kenyataannya waktu aku tanya-tanya ke student kayak sebulan tuh kamu berapa gitu. Um, Tergantung juga gaya hidup ya. Kalau living cost memang Iya. tergantung hidupnya student. Tambah sering student makan keluar, otomatis biaya hidupnya tambah tinggi. Tapi kalau misalnya lebih sering masak dan lain-lain itu, student aku pernah ngomong dia dengan 200 pound sterling aja tuh dia bisa survive gitu. Jadi dengan 200 pound sterling dia bisa survive selama sebulan. Itu untuk makan doang ya. Jadi aku belum hitung kayak rent-nya dan lain-lain. Kalau ditambah rent dan lain-lain sekitar 800 sampai 900 lah dia bisa survive di sana. Oke, ini ada pertanyaan dari Dino Jackson Arif. Jadi kita sambil jawab pertanyaannya, Ci. Ya, Berapa oke. 13.500 pound sterling atau dolar? Ini maksudnya dia. Pound ya? 13,4 pound sterling. Otomatis Pound sterling. kalau aku ngomong kebanyakan pasti in pound sterling. Kalau aku rupiahin itu sekitar 250-an kali ya. Oke, jadi sekitar 250 ya teman-teman untuk per tahunnya. Nah, untuk anak-anak yang baru ini, baru-baru masuk ke sana, untuk opsi tempat tinggalnya gimana, Ci? Biasanya di negara-negara mereka punya on campus atau di luar, kemudian ada apartemen, atau bisa homestay dan segala macam. Kalau di US sendiri gimana untuk opsi tempat tinggalnya? Atau wajib Jadi gitu, ada kan kampus yang mewajibin 1 tahun pertama tuh di dorm gitu. ya, jadi UH punya on campus accommodation juga. Memang kita nggak wajibin, tapi kita strongly Oh, advise student yang baru pertama kali nginjakin kaki di UK itu untuk tinggal di accommodation on campusnya. Kenapa? Karena satu mereka nggak repot. Karena kalau cari oke. off campus accommodation kan jauh lebih repot. You never know apakah itu trusted landlord apa enggak. Terus kamu juga, maksudnya studennya juga nggak tahu kayak gimana ruangannya, gimana kamarnya, gimana peraturan landlordnya dan lain-lain. Jadi walaupun kita nggak mengharuskan, tapi kita sangat menyarankan student yang baru pertama kali ke UK untuk stay di accommodation on campusnya kita. Jadi Oh, kita ada accommodation on campus sendiri, range price-nya itu dari sekitar 120 sampai 190 per week. Tergantung oke. tipe kamarnya. Jadi ada banyak tipe kamar yang student bisa pilih. Oke, nah jadi itu pilihan-pilihannya ya. Jadi strong recommended ya untuk tinggal on campus dulu gitu untuk yang baru-baru datang nih ke UK. Terus, nih aku sering banget dapat pertanyaan dari anak-anak yang pergi keluar nih, Ci. Kalau misalnya saya Nah, tinggal di dorm ya atau on campus, kalau misalnya pas liburan nih lumayan lama nih liburnya, mereka boleh tetap stay nggak sih? Atau mereka harus keluar dari tempat tinggalnya, dari dorm ya, which is dorm? Apa boleh depends ya. stay? Jadi Ya. kalau liburannya tuh biasanya kan liburan akhir tahun, which is Christmas holiday. Christmas Iya. holiday itu kan biasanya cuma sekitar seminggu 2 minggu. Itu kalau mereka mau stay, karena itu masih part of their contract. Jadi kontraknya mereka Oh, itu masih oke. cover Christmas holiday. Nanti summer holiday itu kan yang lebih panjang. Summer holiday itu sekitar 2 sampai 3 bulan. Itu kontraknya Mm-mm. mereka kebanyakan tuh sudah selesai di situ. Kalau Oh, kontraknya mereka oke. otomatis mereka harus keluar. Tapi kalau kontraknya masih masih cover that period of time, mereka mau stay juga nggak apa-apa. Oh, oke. Nah, itu banyak banget nih anak-anak yang kadang-kadang mereka nggak pengen pulang ke Indo, apalagi situasinya lagi kayak gini. Orang tuanya juga biasanya nanya tuh, gimana ya anak saya kan takut suruh dia balik dulu gitu. Jadi, oh, jadi Benar. jawabannya adalah masih boleh stay. Nah, ini ada Terus pertanyaan nih, Ci, dari Gama Dita Simon. Setelah lulus, apakah student bisa dapat visa kerja di sana? Nanti akan dibahas eh, nanti akan graduate dikupas immigration. secara detail. Agak ke ujung mungkin ya, iya. Nanti akan kita bahas ya, Pak. Oke, pertanyaan lain kalau lagi kuliah boleh sambil working part time nggak di sana? Dormnya jawab yang ini dulu deh, Ci. Dormnya share room atau sendiri-sendiri? Share room, kayaknya biasanya share ya Ada kalau banyak untuk dorm. pilihan. Jadi Oh, oke. otomatis yang paling murah tuh yang twin, yang share room. Jadi itu yang paling paling murah. Terus juga ada yang kamarnya private, tapi kamar mandinya sharing. Ada juga yang Hmm, seperti itu. Ada yang kamarnya private, kamar mandinya private, yang sharing tuh kayak kitchen sama living room. Biasanya anak Indonesia aku saranin ngambil yang itu. Karena harganya nggak terlalu hmm, mahal, dan I mean dapur juga paling cuma sehari sekali pakainya gitu kan. Living room belum tentu dipakai juga gitu. Jadi iya, biasanya betul. aku anak, anak Indo ngambil yang itu.
Terus ada yang semuanya private, kayak mini studio gitu. Ada mini kitchen juga di dalam kamar. Itu Hmm. yang otomatis yang paling sedikit jumlah kamarnya itu, dan itu yang memang paling price-nya paling tinggi memang gitu. Jadi Nah, tergantung preferensi. biasanya untuk yang share room ini seroom biasanya berapa orang nih? Paling banyaknya biasanya Kita banyak. berapa? Jadi kalau di sana biasanya twin. Jadi Oh, dua, oke. dua orang. Dua. Jadi Ya, itu udah maksimal sih. Jadi nggak mungkin lebih dari empat. aku belum pernah lihat kamar yang empat sih. Jadi memang kita Oh, minimum jadi dua. Memang minimum hanya dua. oke. Jadi iya, kemungkinannya besarnya tuh dia tuh kan gini. Kalau di UK itu namanya flat. Jadi apartemen itu di Iya. UK itu namanya flat. Jadi biasanya flat itu dalam satu lantai, misalnya ada 8 ruangan. 8 ruangan itu share satu kitchen. Biasanya kayak gitu. Itu yang biasanya anak Indo ngambil yang gitu. Share satu kitchen. Ya itu, jadi mereka common room-nya itu yang bareng. Jadi mereka masih tetap bisa bergaul sama student lain juga gitu. Biasanya kan yang kayak kamar-kamar Iya. sendiri gitu kan rada jarang jarang keluar kayak gitu. Biasanya, nah aku juga penasaran nih untuk tuition fee tadi yang Cici sebutkan sekitar 13.450 ini udah mengcover selain uang kuliah, dia udah nggak ada, udah nggak ada exclude-nya lagi kan, misalnya ada student pass dan segala macam itu udah di sana semua atau masih harus bayar ya untuk itu library dan segala macam, udah include semua. Otomatis kalau itu masih belum including visa ya, karena di visa nanti dia harus bayar Iya. lagi untuk visa dan Oh, insurance. oke. Insurance juga otomatis dia harus bayar lagi. Insurance itu dia bayarnya waktu dia apply di immigration. Jadi dia apply visa itu dia bayar insurance kalian. Tapi itu sebenarnya udah all in sih. Kalau di UK kayak bayar tuition fee, ya udah bayar tuition fee aja, gak ada lagi bayar yang lain-lain Oh, oke. gitu. Dan, Jadi dan dia bisa tapi akses student library. Jadi dia bisa akses library. Mungkin kalau dia mau fotokopi dan lain-lain itu dia harus masukin kayak kayak money gitu di accountnya dia. Nanti dia bisa pakai itu untuk kayak fotokopi berapa sen sekali fotokopi kayak gitu-gitu. hmm, Jadi itu semua udah, kecuali untuk student design, karena desain kan masih perlu banyak bahan yang harus dibeli tuh. betul ya. Jadi Iya. itu masih belum belum termasuk kayak bahan-bahan yang student beli untuk tugas dan lain-lain. Hmm. Kalau untuk makanannya atau hiburan yang ada di sekitar situ untuk anak-anak Indo nih biasanya anak-anak Indo nih nyarinya makanan-makanan Chinese food dan segala macam. Itu mudah nggak ya dapat di sana hiburannya dan Oke, segala macam? Ini biasanya jadi pertanyaan orang tua nih, memastikan anaknya di sana tetap survive. iya 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 benar benar. Jadi kalau misalnya makanan ya, ini dari pengalaman aku ya. Jadi kan setiap tahun aku ke UK kan untuk meeting. Cuman tahun lalu memang aduh karena pandemi aku nggak bisa ke UK. Um, Cari makanan tuh nggak susah. Jadi gampang banget. Di kampus sendiri ada 2 restoran dan ada kantin. Kantinnya sendiri tuh Oke. kayak ada makanan, jenis-jenis makanan mulai dari halal lah, vegan lah, terus kayak Italian lah, burger, salad, itu semuanya ada di situ. Nah, terus di dalam kampus juga ada Subway. Jadi di University of Hertfordshire itu ada Subway juga bahkan sandwich itu. Terus juga ada Starbucks. Jadi di setiap bangunan itu sebenarnya kita punya cafe sendiri. Jadi student untuk cari makanan, cemilan itu nggak susah. Terus Hmm. biasanya juga pada banyak yang nanya, supermarket gimana sih kalau aku mau grocery shopping gitu ya kan? Iya Eh, betul. jadi supermarket gak jauh dari kampus, paling cuma sekitar 15 sampai 20 menit itu, dan itu bisa by bus. Itu ada supermarket, Hmm. ada ada Asda, ada Aldi, ada Tesco. Jadi ada banyak banget supermarket juga yang di sekitar situ gitu. Jadi student gak susah cari bahan makanan. Nah, kalau kayak Chinese food ya kan, kebetulan kemarin aku waktu ke UK, karena aku terlalu cepet sampai di UK-nya, terus aku kelaparan banget Oke. nih malam-malam. Terus aku tanya ke student Indonesia aku gitu, kayak kalian saranin apa nih makan makan di Hatfield ya kan? Terus mereka kasih aku kayak link restoran Cina gitu, itu katanya restorannya tuh enak dan emang nggak mahal gitu. Jadi cuman sekitar 4 pound sterling itu udah kenyang banget, dan porsinya UK kan gede-gede kan. Jadi Iya, iya. porsinya UK yang kayak kamu makan sekali tuh nggak mungkin habis. Jadi kayak 2 kali, apalagi cewek ya kan, makanya nggak terlalu banyak. Jadi itu udah 4 pound sterling itu udah enak banget tuh restoran Cina gitu. Dan kalau minimum beli berapa pound sterling itu dia bisa deliver ke door, ke hotel, karena aku tinggal di hotel Hmm. dulu, dia juga bisa deliver ke hotel. Jadi kayak ada banyak banget juga makanan di sekitar kampus juga, jadi student nggak bakalan kesusahan. Dan karena kampusnya juga dekat sama mall, jadi untuk seperti kayak Nandos, Burger King dan lain-lain itu juga nggak susah untuk dapat, karena aku cuma kayak 5 menit.
nyebrang doang dari The Havilland Campus. Oh. Jadi untuk makanan nggak perlu khawatir lah ya, harganya juga affordable nih untuk anak-anak Indonesia nih yang mau ke sana. Jadi udah ada gambaran nih, minta uang yang berapa gitu ke rumah kan, sisanya bisa buat ngapain-ngapain yang lain. Nah, biasanya kan kayak anak Indonesia tuh kayak mikir kayak gila ya pound sterling kayak 18.000, 19.000 gitu. Tapi mereka Iya, nggak mikir ternyata waktu mereka di UK, mereka tuh nggak spend kayak 10 pound sterling sekali makan. Mereka tuh biasanya spend tuh less than 5 pound sterling gitu. Jadi iya. kalau di kalau di kurs kan kayaknya kurang lebih sama ya seperti yang di Jakarta ya. Kalau Iya, misalnya kurang kayak lebih. Betul. Kalau sekitar 4 atau 5 ya affordable sekali lah untuk ukuran UK ya, Ci, sebenarnya. makanya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Alki Kotain. Dormnya bebas atau ada jam malamnya ya? Ini juga jadi salah satu pertanyaan ini bener. Dormnya bebas atau ada jam malamnya nih? Aduh. Nah, kenapa ditanya jam malamnya? Karena mau pulang malam nih, enggak. Jadi sebenarnya dormnya itu kalau aku mungkin aku bakalan koreksi ya. Sebenarnya itu bukan dorm. Kalau dorm tuh banyak banget rules-nya. Ini lebih kayak student Mm-mm. apartment. Jadi kalau student apartment, student masih punya kebebasan. Jadi I mean student mau pulang jam berapa itu masih terserah student. Tapi ada rules yang student harus ikutin. Jadi rules seperti kayak teman Mm. nggak boleh nginep. Nginep pun boleh, tapi harus minta izin dan lain-lain. Terus Ya. kayak ada beberapa rules yang memang sudah harus ikutin, tapi kalau jam malam otomatis karena semua yang sudah study overseas, yang sudah study di UK kebanyakan udah adult, udah 18 tahun. Ya. Jadi kemungkinan besar mereka udah mengerti cara jaga diri sendiri. Jadi otomatis dia bebas bebas untuk pulang, tapi ya itu student nggak boleh ajak temannya nginep lebih dari 1 malam dan Mm. kalau nginep harus minta izin. Oke. Jadi memang walaupun bebas gitu, kamu udah merasa kamu dewasa, kamu juga tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sana gitu, karena living on campus ya. Nah ini pertanyaannya lagi, dormnya bebas cewek-cewek atau gimana? Berarti dormnya sistemnya gimana? Cewek-cewek sendiri atau cowok-cowok sendiri atau mix nih Ci dalam satu tempat tapi beda kamar gitu? Karena mentang-mentang udah dewasa nih, jadi nggak apa-apa lah kita satu tempat gitu. Iya. Jadi sebenarnya jujur mix. Jadi satu satu lantai itu ada cowok cewek tapi Oke. kamarnya kan bisa-bisa lah. Mungkin dong kita gabung kamar kan. Tapi biasanya terutama untuk teman-temannya kita yang muslim, mereka ada preference kayak aku maunya semuanya kamarnya cewek. Itu kita Iya. bisa bisa di request kan. Nanti kita bisa bisa atur supaya kayak dia ditempatin di yang cewek bisa kayak gitu. Jadi bisa student bisa request preference dia mau mau same sex atau mix kayak gitu. Gitu. Jadi bisa request teman-teman. Ini banyak banget yang penasaran nih tentang US nih. Senang saya. Yang Aku juga student yang jawab. tempat hiburan terdekat ada apa saja, Ci? Nah, hiburan-hiburan buat anak-anak Indo nih apa? Biasanya kan bioskop, paling ya mall. Mall tadi udah dikasih tahu, mallnya deket. Tempat belanja juga deket. Hiburan lain mungkin bisa Oke, dikasih opsi. ini aku bioskop kan di mall otomatis di bioskopnya Iya. ada mall ada juga. Terus kita dekat banget sama yang namanya Saint Albans. Saint Albans itu tempat kayak tempatnya tuh vintage, jadi tempatnya tuh kayak vintage banget, tapi dengan modern-modern touch itu Instagramable lah, jadi cewek-cewek yang suka foto-foto cantik dan lain-lain itu cocok banget lah di sana kan. Terus mungkin biasanya kalau udah dewasa tanya tempat-tempat hangout ya kan, tempat tempat mereka bisa kumpul sama teman-teman. Itu di dekat kampus, bukan di dekat kampus. Jadi di kampus itu ada yang namanya The Forum. The Forum itu kayak social gathering place. Jadi itu kayak malam itu jadi tempat student bisa hangout untuk kayak weekend mereka bisa minum dan ngobrol kayak gitu. Hmm. Itu dekat banget sama kampus. Dan karena UK London cuma 25 menit, jadi kalau student merasa kayak, aduh, aku bosen Bosen. banget nih di Hatfield, udah ke London aja, cuma 25 menit gitu. Iya, deket banget. Jadi bisa setiap weekend gitu atau lagi bosan sehari bolak-balik juga bisa ya karena deket banget. Betul. Ini pertanyaan lagi, buildingnya tadi udah dijawab, kemudian living cost-nya hampir sama. Nah, ini ada pertanyaan, kalau misalnya parent lagi visit student ke UK atau ke UH ya, dia boleh nginep di dorm nggak atau student apartment?
Oke, Kalau untuk jujur, keluarga. kamarnya studinya sendiri tuh nggak gede. Kamarnya dia tuh kayak itu untuk satu orang cukup. Iya, aku Untuk bisa dua orang bayangin udah sih. terlalu, udah terlalu Iya. dua orang tuh udah terlalu nggak terlalu nyaman gitu. Jadi aku nggak saranin jujur. Balik lagi peraturannya kan orang nggak boleh nginep lebih dari sehari di Hmm. accommodationnya. Which is susah juga untuk buat parents untuk nginep kan ya. Uh, Biasanya aku saranin parents mendingan nginep di hotel terdekat. Jadi ada hotel tuh Mercure tuh cuma 5 menit dari kampus. Hmm. Jadi parents nginep di sana dia juga lebih nyaman. Mau ngunjungin anak juga cuma 5 menit jalan kaki gitu. Jadi biasanya aku lebih saranin parents untuk nginep di hotel terdekat sih. Iya, ini bener nih. Biasanya untuk parent-parent yang pergi keluar untuk visit anaknya, di setiap kampus tuh biasanya memang banyak hotel sih. Jadi itu bisa jadi opsi buat parent-parent yang mau visit. Jadi nggak ganggu anaknya juga. Ini dari Pak Gama lagi, apa ada sistem homestay di sana? Jadi homestay itu tinggal sama itu ya. Ada sih ada. Nanti tinggal Cuman sama biasanya warga lokal kan? sama warga lokal ya. Ada Mm-mm. sih ada, cuman biasanya itu biaya lagi dan itu biasa biaya lebih besar buat studentnya karena dia harus bayar juga untuk homestay parentsnya dan lain-lain. Dan kebanyakan student yang ke kita udah nggak perlu homestay karena biasanya kan kita terimanya udah adult. Oke, Sebenarnya kalau Iya. sebenarnya masih 16 tahun pun kita masih bisa terima, tapi biasanya itu kita butuh kayak ada guardian, ada adult yang Guardian. mau jadi guardiannya dia gitu. Jadi biasanya sih student jarang mau homestay karena satu biasanya homestay tuh dia keluarannya lebih 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 besar. Jadi biasanya mereka lebih prefer untuk stay di on campus atau biasanya stay di off campus apartemen. Bukan apartemen sih, kayak off campus accommodation sekitar kampus kayak. Oke. Nah, untuk terkait Guardian bener juga nih, aku jadi kepikiran kalau untuk anak-anak yang di bawah umur gitu, tadi yang Hmm. masih membutuhkan Guardian, ini biasanya dibantu yang jadi Guardian dia itu langsung ditunjuk sama sekolah orang lokal atau dari sekolahnya ya? Biasanya kan ada yang dari sekolah tuh langsung Ci, mereka menawarkan untuk jadi Guardian atau boleh keluar gitu atau kita cari sendiri atau gimana untuk anak-anak yang underage? Oke, jadi untuk anak-anak underage itu sebenarnya aku cuma butuh tanda tangan someone yang udah Oh, oke. adult, yang punya alamat di UK. Jadi Oke. otomatis dia harus cari someone yang udah adult yang mau jadi guardiannya dia gitu. Ada beberapa alternatif. Jadi dari sekolah bisa kasih alternatif, which is dia bayar guardiannya dan lain-lain. Hmm. Tapi kalau dia punya kenalan, kayak maksudnya punya tante, punya om, atau punya orang tua, punya teman yang punya alamat di UK, yang udah adult, untuk mau jadi guardiannya pun itu bisa, boleh. Oh, oke. Ini ada pertanyaan. Di kampus boleh overstay nggak di library? Ini kayaknya mau ngapain ya dari overstay? Makanya ya, buat Ini apa ya antara hobi overstay baca, library ya? Rajin banget. antara hobi baca, gabut di tempat tinggal atau gimana ini atau gimana? Atau Overstay dia di baca library. library sampai sampai ketiduran. Saking saking seriusnya belajar dia baca di library sampai ketiduran gitu. Ya, kemarin itu kita punya beberapa info nih ya Kak terkait UH. Salah satunya adalah UH termasuk masuk ke dalam nominate sebagai School of Business terbaik ya di Iya. UK. Nah, mungkin itu bisa diinfo gimana buat anak-anak yang stay dari Oke, tadi. jadi memang kan seperti aku bilang, University of Hertfordshire sendiri untuk business school-nya kita tahun 2019-2020 bahkan, jadi 2 tahun berturut-turut, kita shortlist as the best business school di UK. Jadi kita shortlisted as the best business school di UK, dan untuk economics-nya kita sendiri itu rank 4. Rank 4 according to The Guardian. Hmm, Jadi oke. nggak perlu khawatir untuk course bisnisnya kita, terus course kayak desain, terus juga aku lihat di sini banyak banget yang engineering, terus social work itu memang kita highly rank di UK-nya sendiri. Oke, jadi nggak perlu khawatir nih anak-anak yang dari Raffles bingung S2-nya kemana atau nanti pengen lanjut program pathway-nya ke UK atau ke UH. Jadi udah diinfo bahwa art dan bisnis ini adalah dua major yang strong juga di UH gitu. Aku aku Nah,
student dari Raffles punya benefit lagi. Kalau student dari Raffles lanjut ke S2 ke kita, itu dapat 20% tuition fee discount. Wow, tuh teman-teman. Keren Selalu banget. Nah, di programnya oke. UH ya. Ya, betul. Jadi, Yes. oh iya, ini juga salah satu pertanyaan untuk anak-anak internasional yang nggak kalah penting nih. Aku juga penasaran sih. Untuk anak-anak internasional ini ada part-time-nya nggak sih kalau di sana? Biasanya kan kalau di kampus-kampus kayak di negara-negara lain, biasanya ada minimal dalam 1 minggu ini anak-anak boleh part-time berapa jam gitu. Nah, kalau di UH Ya. sendiri ini gimana? Dan chance-nya Oke. gimana? Jadi visanya mengizinkan student untuk kerja part time sama 20 jam per minggu. Oh, Kalau oke. selama lagi proses belajar mengajar ya. Terus kalau misalnya dia libur, dia boleh kerja sebebas mungkin. Biasanya 40 jam sih. Nah, chance-nya sendiri memang student depends ke studentnya, tergantung studentnya. Jadi seberapa rajin studentnya cari pekerjaan dan lain-lain. Kemarin waktu aku ngobrol sama student aku, dia ada satu yang memang kebetulan lagi dipanggil interview untuk part-time jobnya dia. Jadi aku rasa kalau studentnya willing dan dia bisa bagi waktu ya, karena bagi aku Hmm. part time itu bagus, tapi yang tetap yang utama adalah belajarnya dia ya. Jadi dia nggak make sure dia nggak mengorbankan kuliahnya dia untuk dia part time. Selama dia bisa bagi waktu, uh, part time tuh good opportunity, good experience banget buat nanti bantu mereka untuk cari pekerjaan sih. Dan setahu aku ya dari student-student aku juga cerita mereka nggak kesulitan sih selama mereka bisa bagi waktu karena memang kan tugas dan lain-lain tuh rada banyak juga ya. Hmm, jadi memang ada aja tuh sebenarnya kesempatan ya untuk bisa bekerja dan sama seperti universitas lain ngasih 20 jam di hari kerja dan 40 jam, bisa 40 jam sampai sama dengan kalau ditambah dengan weekend gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Program bachelor paling cepat berapa lama dan jurusan apa? Program bachelor kalau di UK-nya full di UK itu 3 tahun. Jadi 3 tahun itu sudah dapat honors degree dan itu kebanyakan semuanya 3 tahun. Kecuali student choose to do placement year. Kalau dengan placement year itu bisa jadi 4 tahun, tapi tetap student bayar uang sekolahnya cuma 3 tahun. Jadi placement year itu misalnya student yang ngambil pelajaran computer science misalnya ya, contoh. Hmm. Terus dia dapat magang, dapat pekerjaan itu di computer science bagian yang benar-benar related banget sama apa yang dia pelajarin, itu student bisa ngambil kayak gap year gitu. Jadi biasanya tahun Oke. kedua ke tahun ketiga itu student bisa bisa kayak placement year. Terus setelah itu dia nggak perlu bayar uang sekolah selama dia placement year dan biasanya itu digaji. Oh, oke. Nah, itu Dan teman-teman. untuk master cuma Hmm. 1 tahun, master cuma 1 tahun. Jadi kalau misalnya yang Oke. S2 cuma 1 tahun di UK. Hmm. Possible nggak untuk lulus kurang dari 3 tahun sih kalau langsung di sana? Kalau langsung di sana kebanyakan harus 3 tahun. Harus ya, jadi minimal 3 tahun. Oke. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apakah program dari Hertfordshire itu honors? Yes, tadi kayak aku udah jelasin, kita memang programnya nurse. Semua kebanyakan Iya. di UK programnya nurse. Ada minimum nilai nggak kalau mau nerusin ke UH UK? Nah, kalian tuh untuk kalau IELTS kan dia harus pakai IELTS UKVI kan? Itu minimal berapa nih Harus. untuk undergraduate sama postgraduate, Ci? Kalau untuk di Oke. UH? Sebenarnya student nggak harus pakai UKVI IELTS kalau dia mau ngambil. Jadi dia bisa Oh, aja nggak mengambil perlu, akademik nggak juga. IELTS. Betul. Jadi Oh, oke. kalau dia direct entry ke university, dia nggak perlu ngambil UKVI IELTS. Dia bisa ngambil IELTS biasa. Biasanya Oh, oke. kalau dari SMA aku butuh nilainya sekitar 75 sampai 80. Oke. Dan 75 untuk sampai 80. IELTS-nya 6.0, no back below 5.5. Oke. Kemudian aku nih punya pertanyaan. Dari tadi aku lupa nih nanyain intake-nya. Intake untuk new student untuk undergraduate sama postgraduate dan kemudian untuk transfer student. Mungkin bisa di-explain satu-satu. Oke, jadi intake-nya UH itu cuma 2. Cuma September sama Januari. Untuk semua. Untuk semua. The biggest Oke, intake-nya jadi kita tuh September. Jadi biasanya September minggu ketiga, Senin minggu ketiga itu intake-nya kita. Jadi itu the biggest intake. The biggest oke. intake itu maksudnya semua pelajaran biasanya di over di
intake itu. Jadi student yang mau mulai let's say bisnis atau mau mulai creative arts itu kebanyakan kemungkinan di September tuh ada. Kalau yang Januari itu biasanya untuk S2. Jadi S2 beberapa yang populer itu tawarin intake di Januari. Jadi untuk yang top up atau yang mau mulai aku saranin kejar yang September karena memang September the biggest intake-nya. Tapi untuk S2 ada beberapa yang kita offer di Januari. Oke. Kalau untuk, oh, jadi nggak ada bridging gitu ya, Ci? Kalau Nggak misalnya, perlu. oh oke, nggak perlu ya. UX Nah direct itu. entry. Untuknya student dari Indonesia itu diconsider honors sama sama UK. Jadi nggak perlu yang ngambil nyampe master dan lain-lain bisa langsung master ke kita. Oke. Ini kayaknya ada student-student aku sih yang nanya-nanya ini. Oke. Eh, kalau ambil program Hertfordshire, apakah bisa lanjut S2 di US? Karena kurikulum mereka berbeda. Nah, ini pertanyaan pertanyaan menarik banget nih. Karena tuh sebenarnya tergantung dengan universitas tujuannya dia juga. Oke, Universitas Jadi tujuan. betul. Jadi tergantung juga universitas tujuannya dia. Jadi kalau universitas tujuannya dia mau bisa bisa kemungkinan besar bisa gitu. Tapi selama ini sih seharusnya bisa. Walaupun kayak 3 tahun, tapi kan kita honors program kita. Honors tuh biasanya kan 4 tahun. Ya, Normalnya honors tuh 4 tahun, tapi di UK honors tuh 3 tahun. Jadi seharusnya bisa, tapi depends lagi, tergantung lagi dengan universitas tujuannya. oke. Jadi bisa ya teman-teman untuk jawabannya. Kemudian kalau dari Raffles terus nerusin ke UH itu gimana caranya? Nah, untuk nerusin dari Raffles nanti mungkin bisa hubungin aku directly. Nanti aku bisa sambungin langsung juga ke Civeli. Jadi nggak perlu khawatir. Eh, kalau honors Hertfordshire 2 tahun 4 bulan bisa dong ya? Nggak bisa. Tadi udah dijelasin sama Civeli bahwa minimal 3 tahun. Jadi nggak bisa. Kemudian pertanyaan lagi. Banyak nih Ci yang nanya. Bagus Sabar dong. ya. Di Raffles College kan ada program final years. Bagaimana metode kuliahnya? Final years untuk 1 tahun. Gimana ya? Ci Feli, apakah bisa tuh menjawab yang Kayaknya itu? sih kamu yang jawab nih. Kayaknya kamu lebih mengerti, Mas. Kalau untuk metode kuliahnya, sorry ini nggak kebaca lagi. Sorry. Di Raffles College untuk final years ini kan memang kurikulumnya langsung dari UH ya. Metode kuliahnya mungkin nanti bisa langsung berhubungan dengan lecture ya kalau untuk pertanyaannya. Nilai dari Raffles minimal berapa yang dia dapat? Maksudnya dia dapat dari Raffles apakah perlu Jadi IELTS? nilai berapa dari Raffles baru bisa lanjut dan apakah perlu IELTS lagi? Minimal, oke. Minimal berapa dari Raffles? Tadi udah disebutin minimal 75 sampai 80 ya. Sebenarnya dari Raffles lebih gampang sih. Selama Iya. selama kayak kebanyakan kebanyakan kalau mau progres dan lanjut sih kebanyakan kemungkinan besar pasti bisa progres dan lanjut. Cuman IELTS iya, untuk ambil IELTS lagi. Tetap harus ya. Ini pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi. Hmm, scholarship nih, banyak yang nanya scholarship. Kalau udah masuk di level university, ini scholarship apa aja nih yang biasanya ditawarin? Biasanya ada kalau untuk scholarship. Nah, kita dengar penjelasan dari Civeli untuk scholarshipnya ada apa aja Oke, kalau untuk level jadi kita university. ada offer scholarship dari 500 sampai 4.000 pound sterling. Jadi ada Oh, 500 sampai 4.000, biasanya kelipatannya 500 gitu. Jadi tergantung nilai student, IELTS student, dan lain-lain. Dan itu memang partial scholarship, bukan full scholarship. Jadi partial. Biasanya partial itu potong-potong sekolah tahun pertama. Syarat untuk dapetinnya biasanya student harus lihat nilai IELTS juga, lihat personal statementnya. Biasanya juga ada interview sama aku. Terus kalau untuk yang mau dapat 4.000 tuh biasanya kita bikin competition. Jadi kayak aku nggak tahu tahun ini kompetisinya seperti apa, tapi kita bakalan bikin kompetisi untuk dapat 4.000. Karena 4.000 itu udah hampir setengahnya tuition fee. Jadi iya ya, betul. memang kita 13 bener. Udah hampir setengahnya, bener-bener teman-teman. Jadi gitu. Prosesnya akan ada personal statement memang biasanya atau nanti interview dulu gitu dengan dari pihak kampus yang mana ini diwakili sama Civeli. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya,
Mungkin kita move to master nih. Dari tadi banyak nih yang juga penasaran nih untuk master. Anak-anak dari Rafis yang udah lulus juga mereka masih bingung untuk mau lanjut kemana. Mungkin US bisa jadi salah satu opsi nih kalau untuk program master. Yes. Jadi seperti yang tadi aku udah bilang, kalau misalnya student dari Raffles yang udah ngambil programnya kita di Raffles dan lain-lain, kalau mau lanjut master di kita, itu kita ada potongan 20% tuition fee discount. Jadi dari 13.950 dikurangin 20%. Dan itu kuliahnya cuma setahun. Jadi udah itu udah kayak setahun itu bayar itu udah, setelah itu kalau student mau lulus ya udah lulus gitu. Dan mungkin udah mulai bahas sedikit juga tentang graduate immigration route. Student yang ambil master pun tetap eligible untuk bisa apply untuk graduate immigration route itu. Jadi dia bisa stay di UK selama 2 tahun untuk dia cari pekerjaan atau untuk dapatin pekerjaan permanen. Kalau syarat-syaratnya memenuhi, student bisa ubah visanya jadi visa kerja. Jadi mereka bisa stay lebih lama di UK. Oke, tapi untuk program itu khusus untuk S2 aja ya. Kalau lulusan S1 belum boleh ya, Ci? Bisa. Khusus untuk S2. Oh, Graduate bisa juga. pokoknya, jadi S1, S2 pokoknya lulusnya harus di UK. Dan itu Oh, juga oke. berlaku untuk top up student. Jadi top up tuh misalnya kayak udah di Raffles, kayak Ya, di Raffles 2 master ya. tahun misalnya. Terus lanjut ke kita setahun misalnya. Itu juga eligible for that. Nah, itu Anthony. Anthony ini dari kemarin nanya. Jadi Anthony bisa tahu nih sekarang kalau misalnya Anthony ke sana, ke UH, itu bisa langsung dapat tadi graduation immigration route. Jadi begitu. Dan kemudian pertanyaan lagi, nilai dari Rafes 70-80 itu keseluruhan dari modul satu atau nilai modul terakhir? Atau modul 6? Last year. Jadi biasanya kita lihat kayak semester, 2 semester terakhir. Iya, jadi 2 semester terakhir ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya kalau untuk cara mendaftar dan segala macam ini bisa nggak langsung atau semuanya by online ya, Ci? Bisa nggak langsung ke Civeli gitu kirim email atau semuanya harus online Oke. kalau untuk pendaftarannya? Sebenarnya kita ada portal untuk Indonesia student juga online. Um, Hmm. jadi ada beberapa. Biasanya kalau student Raffles otomatis kontak Desi ya. Jadi biasanya dari kalau student Raffles otomatis kontak Rafflesnya. Untuk Mm-mm. student-student yang lain itu bisa juga melalui agent-agent partnernya kita. Ya, Aku saranin melalui agent-agent partnernya kita karena seperti Raffles juga kayak maksudnya dari awal sampai akhir semuanya di cover. Atau misalnya kalau mau kontak aku juga bisa gitu. iya. Dari Rafes juga bisa bantu karena sebenarnya kita juga bekerja sama dengan agen-agen, jadi nanti kita akan yang akan menghubungkan dengan agen kalau memang diperlukan. Tapi biasanya dari kita bisa kok bantuin ya. Jadi teman-teman Yes. nggak perlu khawatir. Nah, kalau udah mendengar penjelasan kayak gini kan teman-teman jadi punya opsi mau melanjutkan mau memakai program full UK degree di Jakarta karena kita punya program 2 full UK degree di Jakarta lalu kemudian S2-nya ke UH atau nanti kalian bisa ambil 2 tahun di Raffles terus kemudian transfer ke UH untuk menyelesaikan gelar bachelor-nya. Jadi pilihannya ada 2. Silakan teman-teman pilih. Nah, sambil menunggu apabila ada pertanyaan lagi, kita sudah mau sampai di ujung nih. So sad. Nggak Nih, kerasa teman-teman ya, yang mau ngobrol dulu sejam. teman-teman yang mau nanya silahkan karena kita udah mau mencapai titik akhir. Wow, udah mau selesai bincang-bincangnya boleh kalau misalnya masih ada yang penasaran nih gimana di UH dan segala macamnya proses segala macam mau tahu apa segalanya silahkan tanya. Nah, untuk mengakhiri pertanyaan, mungkin Civeli bisa share ke teman-teman gimana tips nih untuk anak-anak yang berencana untuk studi ke UH atau ke UK gitu. Oke, uh, Tips-tipsnya. pertama biasanya yang perlu disiapin, aku ya selalu bilang kalau yang mau studi ke luar negeri itu paling disiapin tuh mental. Jadi karena nggak gampang loh, ternyata kayak maksudnya untuk menyesuaikan dari culture-nya Indonesia yang seperti ini, terus pindah ke UK yang culture-nya otomatis pasti beda banget ya kan. Itu ternyata Betul. shocking untuk beberapa orang. Jadi persiapin mental dan maksudnya juga knows kalau culture-nya tuh ada perubahan. Jadi uh, untuk beberapa bulan awal pasti ada feel lonely-nya karena jauh dari keluarga dan lain-lain. Tapi setelah itu happy sih, pasti happy ya karena London kotanya cantik banget.
Terus juga mau ke Eropa juga sangat-sangat accessible, jadi Eropa juga dekat banget, jadi student juga bisa jalan-jalan ke sana. Terus kalau misalnya persiapan kedua, otomatis Inggris, ya kan? Karena biasanya untuk nilai student Indonesia, thank God semuanya pinter-pinter, jadi untuk nilai biasanya nggak terlalu masalah. Cuman Inggrisnya memang butuh persiapan karena IELTS is not easy gitu. Jadi biasanya aku minta persiapan mental, Inggris, terus juga portofolio. Kalau yang mau ngambil desain, portofolio paling penting. Jadi portofolio tuh kalau untuk desain itu kayak nafasnya anak desain tuh portofolio. Jadi make sure prepare your portfolio well. Terus juga otomatis finance harus di prepare ya kan. Untuk Ya, betul. decision untuk sekolah ke luar negeri itu big decision. Tapi itu benar-benar membantu banget hidup. Kalau aku cerita dikit ya, apa yang aku dapat untuk study overseas tuh bukan cuma tentang akademiknya doang, jadi personal development juga. Jadi dari akunya sendiri juga berkembang banyak, lebih berani lebih berani untuk bicara, lebih berani juga untuk menghadapi masalah, jalan pikirannya juga berbeda. Jadi personal development. Jadi investmentnya mungkin memang jauh lebih besar, tapi juga keunggulan yang didapat juga jauh lebih besar karena otomatis lapangan pekerjaan jauh lebih terbuka juga. Betul. Koneksinya jadi lebih banyak, lapangan pekerjaannya jadi juga lebih luas ya teman-teman. Jadi banyak banget sih yang bisa didapetin dari lulus dengan sertifikat atau ijazah dari luar negeri gitu. Apalagi yang benar-benar ngerasain vibes kuliah di sana ya. Nah, ini Betul. pertanyaan dari P. Susanti, kalau yang program USC Jakarta ada persyaratan nilai 70 atau 80 juga. Nah, untuk yang langsung final years di Jakarta, nanti itu nggak perlu sih sampai 75 atau 80, tapi pastikan nilainya juga nggak ada yang fail untuk ambil program full UK. Nanti mungkin bisa didiskusikan dengan tim akademik lagi. Mungkin Ci Feli ada yang mau ditambahkan terkait bincang-bincang kita hari ini. Oke, basically kalau misalnya aku ya sebenarnya tadi aku juga waktu aku cerita tentang tipsnya, uh, study itu seperti investment buat kita ya masa depannya kita. Jadi make sure make the right decision for you gitu. Maksudnya uh, banyak pertimbangan yang bisa dipertimbangin. Jadi otomatis untuk kalau misalnya study overseas ya kan, apalagi di UK sekarang udah mulai bisa buka buka graduate immigration route, student bisa stay di UK selama 2 tahun untuk bekerja, dan yang gajinya tuh juga luar biasa gitu. Jadi sebenarnya benefit untuk study overseas tuh banyak banget yang student bisa dapat study overseas dan punya gelar di luar itu. Gelar itu penting, gelar itu bekal masa depan. Jadi pendidikan itu gelar bekal buat masa depan. Jadi make sure choose what you passion about. Jadi choose course yang benar-benar kalian passion, dan karena memang dari US-nya sendiri memang kita lebih tekanin ke practical and skill. Jadi kita memang university yang memang persiapin student-student untuk nantinya ready untuk face dunia pekerjaan. Oke. Nah, udah dapat banyak banget informasi, terus dapat tips juga, dapat sharing juga dari Civeli. Mungkin lain kali kita, karena waktunya udah habis, mungkin lain kali kita bisa share-share lagi soal refresh tulis. Atau Yang pantun-pantun ini lucu banget loh di komen. ya ini ada yang ngasih-ngasih pantun dan segala macamnya. Wow, minumku anget-anget kuliah di UH. Oke banget. Terima kasih. Ditunggu ya teman-teman. Jadi silahkan menjadikan UH sebagai pilihan studi kalian, entah itu studi di Jakarta full UK dan kemudian S2-nya baru ke Jakarta, atau silahkan transfer ke UH langsung. Nanti untuk lebih jelasnya kalau misalnya ada pertanyaan terkait ini, boleh langsung ke aku. Jadi itu teacher mama sesuai dengan passion. Mantap. Oke. Sorry banget sih waktunya udah habis. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih banget Thank untuk you. share-nya hari ini. Terima kasih banyak atas insight-insight yang positif juga. Jaga kesehatan ya, Ci. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Face to face ya, mungkin kita bisa bareng langsung face to face. Betul. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Bye.